Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi dan shalom. Pagi hari ini kita senang sekali. Kita berjumpa, anak-anak berjumpa dengan ibu guru. Mungkin ada yang bertanya, kok yang di depan ini ibu guru baru kayaknya? Kalau begitu saya buka masker. Ya, sudah pada tahu semuanya, Ibu Guru Deborah. Karena itu saya mau menyapa kita semua, selamat pagi dan shalom. Iya, oleh anjuran pemerintah, saat ini corona sangat menakutkan, sangat mengerikan. Kalau anak-anak menonton di televisi setiap hari atau di YouTube, sungguh luar biasa, sangat mengerikan ini corona. Di Jakarta setiap hari ratusan orang meninggal, bukan puluhan tapi ratusan. Karena itu pemerintah menghimbau kepada kita, walaupun kita di dalam rumah bersama dengan papa dan mama, bersama dengan adik-adik dan kakak-kakak, mari kita tetap pakai masker. Karena itu saya mau pakai masker kembali lagi. Nah, anak-anak sekalian, kita mau beribadah bersama. Saya mohon kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita berdoa. Kiranya permulaan pertengahan sampai dengan selesainya ibadah ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Iya, mari kita mengangkat pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 88, Memandang Salib Rajaku. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Guru Rein, mari kita lipat tangan dan kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta langit, laut dan segala isinya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, bahwa keadaan dunia saat ini, keadaan bangsa Indonesia ini Tuhan sangat susah, sangat sedih karena corona. Tetapi namun demikian Tuhan masih tetap mengasihi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga sampai pada saat ini kami masih tetap ada sebagaimana ada. Bapa di dalam surga,
kami berjumpa dengan anak-anak kami. Kami mau mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi petunjuk di dalam hidup dan kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami dan menguasai hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar dapat tersimpan di dalam hati kami untuk kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Pasti semua tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu, Ibu Guru pada saat ini akan menceritakan tentang firman Tuhan yang tentu saja sumbernya dari Alkitab mengenai satu bangsa. Bangsa ini bukan sesuatu yang baru untuk kalian dengarkan, bangsa yang besar, kemudian bangsa yang senantiasa disertai oleh Allah. Pasti sudah ada yang mulai menebak ya, bangsa apa itu? Bangsa yang sering marah-marah dan tidak taat pada Allah. Oke, sangat jelas ya. Kalau cerita hari ini, Ibu Guru akan menceritakannya mengenai bangsa Israel. Jadi anak-anak sekolah minggu, seperti yang kalian sudah tahu sebelumnya, kalau bangsa Israel itu melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Dalam perjalanan yang cukup panjang, ada satu waktu mereka menemui seorang raja dari negeri Arad. Dia adalah orang Kanaan. Ketika raja ini tahu bahwa bangsa Israel itu akan masuk di tanahnya, di daerahnya, maka dia berniat untuk melawan Israel, berperang dengan mereka. Sehingga ketika mereka dilawan oleh raja negeri Arad ini beserta prajurit-prajuritnya, mereka sempat menahan beberapa orang Israel. Kemudian karena ditahan, beberapa orang Israel itu datang kepada Musa. Lalu mereka mengatakan kepada Musa dan juga tentu saja kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau menyerahkan bangsa itu kepada kami berjanji, kami akan memusnahkan mereka, tidak akan tersisa. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan mereka. Diserahkanlah negeri itu kepada mereka. Mereka menang melawan. Kemudian, wah, tentu saja mereka bersuka cita ya atas kemenangan mereka. Setelah itu, apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Mereka tentu saja melanjutkan perjalanannya menuju ke tujuan mereka, yaitu tanah perjanjian. Jadi dari Gunung Hor, mereka menuju ke Laut Teberau, arah Laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom. Wah, kira-kira bagaimana ya cerita lanjutannya? Apa yang terjadi ya? Apa yang dilakukan ya bangsa Israel kepada Musa ataupun kepada Tuhan? Kita akan sama-sama saksikan video singkat berikut ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa
sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oke, anak-anak sekolah minggu, kalian sudah lihat ya tadi? Aduh, ternyata orang-orang Israel itu menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Mereka hanya taunya marah-marah karena apa yang mereka inginkan itu tidak terwujud. Mereka tidak menerima keadaan, malah menyalahkan Allah, menyalahkan Musa. Seperti yang kalian tadi saksikan. Mereka marah-marah sama Allah. Kemudian apa yang dilakukan Allah kepada mereka? Karena ketidaktaatan, karena mereka tidak tahu mengucap syukur untuk penyertaan Allah, makanya Allah menghukum mereka, yaitu dengan kematian. Beberapa orang Israel pada saat itu mati kan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Apakah Allah membiarkan mereka menderita begitu saja? Tentu tidak. Ketika mereka datang kepada Musa, meminta Musa untuk berdoa kepada Allah, mengampuni mereka, mereka bertobat, Allah mengampuni mereka. Allah meminta, tadi di dalam video itu, Allah meminta Musa untuk membuat ular tembaga. Dan ketika mereka dipagut ular dan memandang tiang itu, di atas tiang itu, maka mereka tidak akan mati ketika dipagut ular. Wah, kasih Allah sungguh luar biasa ya untuk orang-orang Israel, padahal mereka sudah tidak taat, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Anak-anak sekolah minggu, kasih Allah yang telah ditunjukkan kepada orang-orang Israel juga ditunjukkan kepada kita sekarang ini. Dengan cara apa? Yang luar biasa adalah ketika Allah mengorbankan anaknya untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita dari dosa. Dan ketika kita memandang di atas kayu salib bagaimana pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Wow, kasih Allah tetap ditunjukkan kepada kita hingga saat ini. Semua pasti mau tetap memperoleh keselamatan itu ya. Pasti Bu Guru yakin. Dan anak-anak ingat, untuk merespon keselamatan yang kita sudah terima dari Allah, maka kita harus tetap taat kepada Dia. Kita melakukan seperti apa yang Allah perintahkan, dan tentu saja bersyukur dan mengandalkan Tuhan Allah, Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk bahan cerita kita pada hari ini itu terambil dari Bilangan 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi ya, Bilangan 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Oke, Bilangan 21 ayat 1 hingga ayatnya ke-9. Dan judul ceritanya hanya memandang kepada Allah. Hanya memandang kepada Allah. Kalau semuanya sudah menulis, ya kita akan sama-sama membaca dan kembali melihat ya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ceritanya. Tentu saja dengan membuka bahan cerita dari Bilangan 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing,
Mari bersama dengan Ibu Guru kita baca bagian firman ini. Oke, tetap mengeluarkan suara ya di rumah masing-masing ya. Oke, Ibu Guru yakin semuanya sudah siap untuk membaca firman Tuhan. Kita akan mulai. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang magut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Rein. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita. Kita akan menyatakan tanda cinta kita kepada Tuhan melalui persembahan. Karena itu, sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan akan petunjuk tentang persembahan itu. Di dalam Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 4 yang berbunyi ucapan syukur. "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Kaulah yang maha mulia.
sungguh besar karunia yang Kau beri. Anak-anak sekolah minggu, sekarang waktunya kita untuk berdoa ya. Kita akan bersama-sama doa syafaat dan nanti akan ada space waktu yang Ibu Guru berikan untuk kalian masing-masing mendoakan pergumulan kalian ya masing-masing ya dalam waktu yang sangat singkat dan langsung doakan apa yang menjadi kerinduan kalian yang kalian mau minta kepada Tuhan. Oke, untuk itu semuanya dengan sikap doa yang benar, kita sama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia, mengucap syukur dan taat serta senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini masih mengikuti sekolah minggu secara online. Dan Tuhan berikan kami hati untuk terus sabar mengikuti sekolah minggu secara online ini walaupun memang agak membosankan, sangat membosankan untuk kami karena kami sudah menjalaninya lebih dari setahun. Tapi buat kami untuk senantiasa ingat bahwa semua ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami hati yang sukacita untuk setiap hal, kondisi, keadaan apapun yang terjadi di hadapan kami. Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami dalam menikmati masa-masa liburan sekolah kami. Tolong kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk menggunakan waktu kami dengan sangat bijaksana. Dan nanti ya Tuhan, kami betul-betul siap untuk menjalani tahun ajaran baru yang akan dilaksanakan beberapa minggu atau beberapa hari ke depan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, agar kami bisa betul-betul mengikuti tahun ajaran ke depan, walaupun mungkin di awal masih secara online, tapi kami bisa mengikutinya dengan baik. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami, untuk keluarga kami, keberadaan mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong setiap pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Kiranya semuanya itu mendatangkan berkat yang asalnya dari Tuhan. Dan tetap ajar kami semua ya Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dan terus bersuka cita hanya di dalam Engkau saja dan dalam kondisi, situasi, keadaan apapun itu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi COVID-19 yang melanda negeri kami, bahkan dunia ini yang Engkau tahu kondisinya semakin memburuk. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kondisi apapun yang terjadi kami tidak pernah gentar, kami tidak akan takut, tapi kami akan terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi umatnya yang tetap berserah kepadanya. Di waktu Tuhan semuanya pasti akan berlalu, dan kami akan mendapati semua itu indah pada waktunya. Karena dalam ketidaksetiaan kami, Tuhan senantiasa setia kepada kami umat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dengan persembahan yang kami berikan Tuhan, kami memberikannya dengan sepenuh hati dan Tuhan tolong kami untuk memberi dengan sepenuh hati, tidak hanya untuk persembahan, tapi ketika Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan, dan Tuhan percayakan untuk kami bisa memberi, kami memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan. Tuhan Yesus, kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan Yesus. Ini doa kami, sempurnakanlah di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita kembali bangkit berdiri anak-anakku sekalian, dan kita menutup ibadah kita dengan kita memuji Tuhan karena kasih-Nya padaku. Yesus datang ke dunia. Anak-anak sekalian, selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saling berdoa terus dan terus kepada Tuhan. Sekiranya corona ini tetap berlalu daripada kita yang betul-betul sungguh-sungguh sangat mengerikan. Dan akhir kata, salam Ibu Guru Deborah, salam Ibu Guru Rein, salam Bapak Guru Hesron, dan salam Bapak Guru Eldad. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Shalom.